Welcome back everybody. Sah, hari ini pemerintah sudah menetapkan ya, pemerintah sudah mensahkan bahwa di 1 Januari 2025 akan ada kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12%. Itu pasti sah. Maka dari itu, di tahun 2025 kondisi perekonomian Indonesia akan sangat-sangat lesu. Ekonomi Indonesia akan terpuruk ya karena daya beli itu udah pasti menurun. Di samping itu juga inflasi akan naik karena kecenderungan penguatan US dollar ini tidak bisa terbendung lagi. Ya, nilai tukar rupiah itu pasti melemah dan barang-barang impor itu pasti tinggi. Maka itu yang membuat inflasi dibanding ditambah lagi ya, kita dikenakan pajak PPN 12% itu, walaupun PPN ini katanya ya hanya untuk barang-barang yang premium ya. Tetapi di sini ya pajak PPN yang dikenakan pemerintah ini itu hanya memperluas cakupan pajak yang sebelumnya belum dikenakan pajak. Seperti restoran-restoran premium ditambah 12% ya. Listrik juga naik 12%. Listrik yang kalangan yang 6.600 volt. Pajak transportasi dinaikin 12%. Asuransi kendaraan kenakan pajak ya, bertambah semuanya. Banyak sekali ya. Dalam kategori barang-barang premium ya dikenakan pajak. Bukan barang seperti makanan juga ya, olahan seperti terigu dan lain-lain itu juga naik 12%. Nah, bahan-bahan makanan yang naik 12%, ya, transportasi naik, ya, listrik naik, dan ada kemungkinan ya bahwa tahun 2025 pemerintah akan menghapus subsidi BBM. Maka kalau sampai sektor energi, listrik, BBM naik, maka itu juga walaupun dikatakan di sini bahwa PPN itu dikenakan oleh semua barang-barang premium di sini, ya seperti makan di restoran mahal, Anda dikenakan PPN, ya kelas menengah bawah tidak, tetapi itu akan berdampak ke kelas menengah ke bawah, yaitu barang-barang hasil produksi dari penggunaan listrik atau BBM yang naik, itu membuat harga barang juga naik. Terus import yang mahal karena penguatan US dollar ini juga membuat barang-barang jadi mahal. Nah, pemerintah memberikan stimulus ya, kepada kelas menengah ke bawah, ya, supaya punya daya beli, ya, di tengah kondisi PPN yang naik ini, pajak yang tinggi ini. Misalnya, pemerintah memberikan stimulus insentif ya berupa bansos ya, bantuan tunai ya, mungkin di bulan Januari, Februari ya rencananya begitu, tetapi itu juga tidak akan punya dampak. Karena memang pada saat bulan Januari dan Februari itu kita memasuki tahun baru, ada perayaan Imlek dan mungkin ada mendekati Lebaran. Tapi setelah itu daya beli akan menurun dan kondisi ekonomi akan lesu. Itu bisa dipastikan itu, ya. Karena tidak ada lagi insentif, tidak ada lagi stimulus. Ya. Pajak makin tinggi. Di negara Republik Indonesia ini, omong kosong. Kalau dikatakan bahwa PPN naik hanya barang-barang premium yang dikenakan tarif itu, ya PPN itu, pajak itu, artinya hanya orang-orang kelas menengah, kelas atas saja, golongan premium saja yang dikenakan pajak, kelas menengah ke bawah tidak, karena ada insentif buruh dinaikin gaji juga, UMP naik. Tetap saja di negara Republik Indonesia ini
barang-barang yang diproduksi oleh mereka yang kalangan menengah atas, itu mereka tetap akan menaikkan harganya. Mereka tidak mau rugi dengan bayar-bayar PPN itu. Pada prakteknya gitu. Tetap saja mereka akan menaikkan harganya. Karena mereka mengeluarkan PPN, maka mereka juga akan menggantinya di dalam hasil output yang mereka keluarkan itu. Maka tetap saja akan berdampak ke kelas menengah ke bawah. Itu yang saya amati selama saya hidup di dunia ini. Setiap ada pajak yang dikenakan, maupun katanya sih ya, prakteknya katanya mau dikenakan kepada kelas atas. Ya, seperti makan di restoran mahal, belanja-belanja di mall, ya, barang-barang yang branded, ya, apalah pokoknya yang kelas atas ya, dikenakan pajak, tidak berdampak ke kelas menengah ke bawah, walaupun mereka diberikan insentif gaji yang naik dan lain-lain, ada bantuan tunai dan lain-lain, tetap saja akan berdampak ke kelas menengah ke bawah. Ya, dalam permainan zero sum game ini tetap yang dimenangkan adalah kelas atas. Kalau mereka dipajakin, mereka akan pajakin juga ke bawah. Itu pada prakteknya akan begitu. Maka daya beli nanti akan menurun. Daya beli masyarakat Indonesia itu udah pasti akan menurun. Itu udah pasti. Ya. Jadi nanti di tahun 2025 ekonomi akan melemah. Ya. Dipastikan akan melemah. Ya. Ekonomi melemah walaupun kelas menengah ke bawah, walaupun dikasih insentif stimulus apapun, tetap saja kondisinya makin terpuruk. Ya, kondisi makin terpuruk. Kenapa? Kelas menengah dipajakin, ya, mereka akan menjual harga dengan mahal, daya beli tidak ada, ya. Kondisi suku bunga Bank Indonesia yang masih tinggi, ya. Ketidakpastian global ini ya perlu dilihat ya, diingat ya, bahwa dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, jadi jangan kita melihat kondisi dalam negeri, tetapi yang poinnya di sini adalah Anda harus lihat bahwa Presiden Donald Trump itu mengenakan, membuat kebijakan tarif yang tinggi, memproteksi ekonomi Amerika, yaitu tarif tinggi dengan negara-negara di Asia, negara import barang yang masuk atau ekspor, import barang dari yang masuk ke Amerika dari China akan dikenakan tarif 60% ya. Kalau masih bandel lagi berhubungan dengan BRICS ya, cawe-cawe di BRICS mau bikin dedolarisasi, maka semua negara-negara itu akan dihajar dengan tarif barang importnya sebesar 100%. Maka mereka tidak bisa jualan ke Amerika Serikat. Maka negara raksasa di Asia yang produsen untuk konsumsi retail, China itu akan menyerbu pasar Indonesia. Dan Indonesia akan usaha-usaha retail di Indonesia atau pabrik-pabrik tekstil atau alat-alat rumah tangga yang lain di Indonesia akan diserbu oleh market dari produsen-produsen dari China. Maka dari itu kita akan tidak bisa bersaing. Maka banyak sekali usaha-usaha yang gulung tikar di Indonesia. Nah, kalau usaha-usaha itu gulung tikar, bangkrut, ya mau pemerintah mau apa gitu loh. Orang-orang tidak bekerja, tidak dapat gaji, pengangguran banyak. Maka sudah dipastikan makin menambah terpuruk itu daya beli. Ke target ekonomi 8%, bahkan 5% pun tidak tercapai nanti di tahun 2025. Itu sudah fakta yang nanti akan terjadi, ya. Itu sinyal tanda-tandanya sudah kelihatan. Ya karena bagaimana kita lihat kondisi global ini? Ya sekarang aja banyak sekali Alfamart itu sudah banyak tutup tokonya, ya.
Banyak usaha-usaha kecantikan yang sudah ada 7 jenis ya yang sudah banyak yang tutup, banyak usaha yang bangkrut. Itu menambah angka PHK yang tinggi, membuat terpuruk ini daya beli. Nah, pemerintah mau mengejut fiskalnya dengan menaikkan pajak, ya. PPN itu. Yang paling penting di sini adalah pemerintah harus menarik investasi asing. Menarik itu foreign direct investment masuk ke Indonesia. Itu yang paling penting. Kalau sampai tahun 2025 tidak ada foreign direct investment, tidak ada capital inflow yang banyak masuk ke Indonesia, maka rupiah itu diyakini tembus 18.000. Dan kondisi ekonomi makin terpuruk. Makin terpuruk. Ya. Inflasi yang makin tinggi. Daya beli tidak ada. Mampuslah. Untuk mengantisipasi kondisi yang gawat ya, kondisi yang makin susah nanti di tahun 2025, maka Anda itu jangan hanya berdiam diri jadi penonton ya. Seharusnya Anda itu ambil kesempatan ya, ambil peluang. Ya peluangnya yaitu Anda harus mencari sesuatu yang bisa lebih tinggi daripada inflasi, yang bisa lebih cepat keuntungannya. Ya, keuntungannya bukan hanya cepat, harus keuntungannya besar. Ya. Jangan keuntungan yang monoton saja. Karena inflasi ini pasti tinggi. Ya. Karena rupiah kita udah pasti terpuruk. Dolar makin menguat. Ya, sudah sinyal, sudah tanda-tandanya. Jangan Anda pikir bahwa kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang sudah mulai dovish, ya, sudah mulai menurun, itu belum bisa terjadi. Jadi hari ini, besok tanggal 18, ini hari 17 Desember, besok tanggal 18 Desember 2024 ini, katanya ya, lagi FOMC meeting ya, meeting untuk para gubernur bank sentral ya, untuk membahas penurunan suku bunga Amerika Serikat ya, Federal Reserve. Saya bisa pastikan bahwa suku bunga tidak akan turun, akan tetap suku bunga. Ya, suku bunga akan tetap karena kondisi inflasi masih tinggi di Amerika Serikat, ya, belum ke target 2%. Ya, dan kondisi ekonomi Amerika mulai membaik. Ya. Nah, ada kecenderungan inflasi makin meninggi lagi di tahun 2025, inflasi di Amerika Serikat. Maka suku bunga Amerika Serikat akan dikerek lagi ke atas. Ya. Otomatis ya, surat hutang Treasury base Amerika Serikat juga ikut terkerek yieldnya karena akan diburu oleh investor-investor kakap. Mereka makin tinggi yield surat hutang Amerika Serikat, maka semua uang itu akan mengalir ke sana, keluar. Maka Bitcoin pun juga akan anjlok. Mungkin anjlok menuju 0 karena uang akan tarik masuk ke surat hutang Amerika Serikat. Saham-saham Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungan akan anjlok juga karena uang akan ditarik ke surat hutang Amerika Serikat. Karena itulah tujuan dari Donald Trump untuk memajukan ekonomi Amerika di tahun 2025. Jadi saya bisa pastikan ya, tahun 2025 itu udah deh pasti terpuruk. Maka Anda tuh harus cara yang paling jitu ya, Anda harus segera masuk ke futures trading. Sudah tidak banyak dibantah, jangan tanya lagi. Karena cara yang paling ampuh, paling jitu, yang paling sesuai ya dengan kondisi ketidakpastian ekonomi di tahun 2025 itu, yaitu Anda di futures trading. Nah, segera hubungi saya di 0813-9846-9746. Saya ulang lagi 0813-9846-9746, atau ada di deskripsi video di bawah ini. Ini nomor sakti, ini Anda harus hubungi saya karena dari sinilah Anda bisa mendapatkan
peluang luar biasa, bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar di tengah kondisi yang ketidakpastian ekonomi, kondisi ekonomi Indonesia dengan PPN 12% yang sudah pasti tanggal 1 Januari 2025 ini yang membuat kantong Anda itu ambles ya, kos. Anda jangan menyerah pasrah begitu saja, tapi Anda segera ambil peluang ini, ya. Anda ambil peluang ini supaya Anda mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat luar biasa besar di futures trading. Ya, segera ambil. Kalau tidak tahu itu segera hubungi saya. Ada peluang yang besar di futures trading. Market yang sangat volatile, 24 jam. Ya, Anda mau market global, terserah Anda. Anda mau di market apapun, Anda bisa mendapatkan keuntungan. Apalagi nanti kalau misalnya kondisi paling buruk itu akan terjadi adalah market global crash di tahun 2025. Justru itulah kesempatan Anda mendapatkan keuntungan yang besar. Di kondisi Anda di saham yang anjlok, Anda tidak bisa mendapatkan keuntungan. Tetapi kalau di futures trading, justru kondisi yang paling buruk itu adalah keuntungan yang terbesar bagi Anda. Maka segeralah hubungi saya, ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, sebarkan dan viralkan, ya. Subscribe yang banyak. Dan satu lagi, tahun 2025 adalah tahun yang sangat menderita kalau Anda tidak melakukan apa-apa. Anda tidak mengambil peluang di futures trading. Sukses untuk Anda.